Shalom, jumpa lagi dengan saya PDP Tanjohan dalam renungan hari ini, Rabu 9 Desember 2020. Renungan yang akan saya bagikan, saya beri tema takut untuk takut. Bacaan dari Mazmur 56 yang berbunyi, untuk pemimpin biduan, menurut lagu merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Miktam dari Daud, ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nazarku kepadamu, ya Allah, akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan ayat intinya atau natsnya terambil dari Mazmur 56 ayat 4 yang berbunyi, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ya, saudara-saudara yang terkasih, seorang wanita muda sedang menunggu bus di suatu wilayah yang rawan kejahatan. Kemudian, tiba-tiba seorang polisi yang masih baru mendekatinya dan bertanya, apakah Anda ingin saya temani untuk menunggu bus? Tidak perlu, sahutnya. Saya tidak takut. Baiklah, tapi sambung polisi baru itu dengan tersenyum lebar, tak keberatankah Anda menemani saya?
Seperti polisi itu, kita sebagai orang Kristiani harus bersedia mengakui bahwa kadang-kadang kita merasa sangat takut apabila menghadapi kematian. Bila terserang kanker, bila kehilangan pekerjaan, bila anak-anak kita tertimpa masalah, bila menghadapi penuaan, kita tidak suka untuk mengakui hal itu sehingga kita mengabaikan, mengingkari, atau menekan rasa takut itu. Namun, untuk mengatasi rasa takut, mula-mula kita harus mengakuinya. Sang pemazmur mengakui rasa takutnya dan berkata, "Waktu aku takut," ujarnya, "aku ini percaya kepadamu." Ayat 4 tadi. Saudara-saudara yang terkasih, kepercayaan kepada Tuhan yang demikian itu justru membuatnya memiliki keyakinan yang semakin besar. "Aku tidak takut," begitu katanya di ayat yang kelima. Dan sekali lagi dikatakannya, "Aku tidak takut," ayat 12. Ini tidak hanya sekedar berbicara kepada diri sendiri. Ini merupakan suatu keputusan yang dilakukan secara sadar untuk mempercayai Allah dengan berkata, "Aku percaya." Kita dapat menaklukkan rasa takut dengan mengakui bahwa kita takut. Berarti mengakui bahwa kita adalah manusia biasa. Namun, mengakui rasa takut lalu mempercayai Tuhan dan maju terus akan kita terhadap ketakutan itu sendiri. Artinya kita maju melawan rasa takut itu dengan kita percaya kepada Tuhan. Intinya atau kesimpulannya, tak ada yang perlu kita takutkan kecuali ketakutan itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman hidup manusia untuk sesuatu yang menakutkan sepertinya sudah menjadi suatu natur kehidupan kita sebagai manusia. Artinya, rasa takut itu adalah sesuatu yang alami yang kita bisa rasakan karena kita adalah sebagai manusia. Kita adalah makhluk ciptaan dan kita mempunyai banyak keinginan, banyak harapan, dan banyak sesuatu yang ingin kita gapai. Nah, dalam mengusahakan ataupun menunggu masa-masa seperti itu, sering terjadi rasa khawatir, rasa takut, dan itu adalah wajar. Tetapi sebagai orang percaya, rasa takut itu yang wajar itu harusnya kita nikmati dan kita masuk ke dalam rasa takut itu untuk mengakui keberadaan kita, untuk mengakui kemanusiaan kita, bahkan untuk mengakui kelemahan kita.
Dan jika kita sudah menyadari kelemahan kita, bahwa kita adalah makhluk yang lemah, dan kita ambil prinsip untuk kita datang kepada Tuhan, minta kekuatan, minta penghiburan, minta sesuatu untuk melawan rasa takut itu, maka Tuhan akan melihat kelemahan kita dan Ia yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Sadarilah bahwa kita adalah manusia yang lemah, yang butuh kekuatan Tuhan. Dan jika kita dalam situasi lemah dan mengangkat tangan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menurunkan kekuatannya, akan menurunkan tangannya untuk menopang kita. Jadi, selama kita masih berani atau mempunyai prinsip dapat mengatasi rasa takut itu sendiri, jangan berharap kita mendapat pertolongan dari Tuhan, karena kita tidak berharap, kita tidak bersandar kepada Tuhan. Tetapi saat kita merasa lemah, merasa tak berdaya, maka kekuatan luar biasa yang datangnya dari Tuhan akan kita rasakan. Oleh sebab itu, sadarilah diri kita sebagai manusia lemah dan bersandar kepada kekuatan yang maha dahsyat, yaitu Tuhan sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.